Captain dalam rangka penyelenggaraan Natal 2022 dan menyambut Tahun Baru 2023. Apa aja sih persiapan yang sudah Di terminal ada poskonya, di atas kapal pun tetap spanduk-spanduk itu petunjuk-petunjuk terhadap COVID tetap dilaksanakan. Sehingga sekali lagi Halo kawan laut, ketemu lagi barengan sama Syifa di podcast Bukan PHP, buka-bukaan di podcast sebelah pastinya. Nah hari ini spesial banget karena kita memang udah ada di menjelang akhir tahun ya. Dan biasanya Kementerian Perhubungan itu udah mulai sibuk banget karena penyelenggaraan angkutan Tahun Baru dan juga Natal dan Tahun Baru ya. Atau biasa kita singkat Nataru. Di tahun ini adalah Nataru 2023. Jadi Natalnya 2022, tahun barunya 2023. Nah, dalam rangka penyelenggaraan angkutan laut Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, hari ini kita bakal ngobrol banyak barengan sama Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, yaitu Kapten Hendry Ginting. Halo, Kapten, apa kabar? kabar baik Kabar Mbak baik, Sipa, selamat alhamdulillah. pagi Mbak. Oke, Bapak. Dan hari ini mudah-mudahan Bapak sehat ya, Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, walaupun agak deg-degan dikit ya Pak. Kita Ya, sama-sama deg-degan ya Pak kayaknya. Kita tos siap. dulu kali ya Pak. Tos dulu boleh gak Pak? Oke. Tos dulu ya. Oke, ini biar gak deg-degan banget gitu kan. Oke, Captain dalam rangka penyelenggaraan Natal 2022 dan menyambut Tahun Baru 2023. Apa aja sih persiapan yang sudah dipersiapkan sama Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk menyambut salah satu event yang besar banget nih untuk Kementerian Perhubungan? Baik, terima kasih Mbak Sipa. Jadi kami beberapa waktu lalu hari Selasa telah melakukan rapat koordinasi ke seluruh UPT kita, yaitu dilakukan di Grand Mercure, mengundang hampir 150 UPT, kemudian melalui Zoom 200 UPT kita semuanya, kita mengarahkan agar melakukan satu ramcek terhadap seluruh kapal-kapal. Kemudian kami juga mengundang BMKG, bagaimana teman-teman harus selalu memantau cuaca pada saat kegiatan Natal dan Tahun Baru nanti. Kemudian juga dengan Basarnas, potensi-potensi bahaya apa di akhir tahun biasanya terjadi perubahan cuaca. Kemudian melakukan koordinasi dengan pihak terkait yaitu TNI Polri, juga pemerintah daerah terhadap hal-hal kemungkinan yang akan terjadi. Kemudian stakeholder juga kita harapkan selalu memastikan kapal-kapal armadanya harus memenuhi syarat yang telah diperiksa oleh UPT kita agar terpenuhi persyaratan dan keleklutan kapal. Oke. Dan Mbak Sipa perlu ketahui, di Lebaran kemarin kita dari Badan Kajian Transportasi memprediksi penumpang cukup besar, dan alhamdulillah dengan penanganan yang dilakukan secara baik perhubungan laut, darat, udara semuanya terintegrasi sehingga itu bisa ditangani dengan baik. Harapan kita kesuksesan di Lebaran kemarin kita wujudkan kembali di Natal dan Tahun Baru 2022 dan 2023. Oke, jadi memang harapan kita besar banget. Siap. Suksesnya ini ada di tangan kita juga gitu ya Pak ya. Ya. Dan ternyata juga koordinasinya kemarin sudah dimulai ya dari hari Selasa kemarin. Betul. Terus juga mungkin yang kita pertanyakan nih Pak, dari tahun kemarin dan tahun sekarang, kira-kira lonjakannya akan sebesar apa Pak untuk penumpang penyelenggaraan Tahun Baru 2023 dan juga Natal 2022? Jadi Mbak Sipa, hampir 1,3 juta yang akan menggunakan moda transportasi laut, dan ini ada peningkatan. Kenapa? Natal Tahun Baru ini juga ada libur. Jadi nanti yang menggunakan tidak hanya saudara kita yang non-muslim saja, karena liburannya panjang, kemungkinan semuanya bergerak keluar, semuanya akan melakukan pergerakan yang menurut kami harus kita antisipasi bersama, dan harus kita memperhitungkan
yang tertinggi saja maksimal. Jadi persiapan armadanya bagus, terus persiapan koordinasinya bagus, pengawasan terhadap eksternal, lingkungan, fasilitas, semuanya harus kita siapkan sama dengan di Lebaran kemarin. Oke, Gitu, Mbak. berarti memang akan lebih banyak lagi dari tahun kemarin berarti ya Pak ya? Iya, Oke, jadi buat kawan laut yang mau mudik apalagi melalui jalur laut gitu ya, sudah prediksinya sudah dikasih tahu sama Captain, jadi mudah-mudahan kamu udah lebih prepare lagi di tahun ini. Nah, tapi Cap, dari sekian banyak wilayah di Indonesia, kira-kira daerah yang akan paling banyak atau paling tinggi lonjakan penumpangnya, kira-kira di daerah mana aja Cap? iya. Jadi Mbak Sipa selalu di survei itu ada 10 pelabuhan besar. Pertama Batam, kemudian Tanjung Balai Karimun, Tanjung Pinang, kemudian Sorong, Bau-Bau, sampai ke Ambon. Itu 10 besar yang menurut kami perlu kita menjaga dengan baik, tapi jangan sampai yang lain kita lupakan. Karena Oke. tadi pasti orang ingin bergerak, apalagi sudah tidak ada pembatasan orang lagi. Jadi ini kesempatan orang juga untuk bersilaturahmi, terus mengunjungi saudara, atau melihat objek-objek wisata yang pasti sudah hampir 2 tahun lebih di rumah saja. Betul. Gitu Mbak. Jadi harus kita prediksi semuanya, jangan kita terfokus hanya di 10 pelabuhan. Dan kita tahu saudara kita yang non-muslim banyak di kawasan timur, tapi di kawasan barat seperti Belawan, Batam, itu pergerakan orang juga biasanya tinggi, Mbak. Oke. Nah, biasanya nih Cap, kalau misalnya udah ada 10 besar gitu ya, kita sebut saja 10 besar wilayah yang akan terjadi lonjakan paling tinggi daripada daerah-daerah yang lainnya. Itu biasanya apa aja sih Cap yang disiapin? Apakah kapalnya ditambah ataukah Oh, iya. petugasnya yang ditambah, itu gimana Cap? Jadi kita juga akan membantu dari pusat mengawasi kapal juga. Kita akan kalau kapal penumpang, kita akan melakukan penambahan rerouting kapal. Kalau butuh satu kapal lagi, kita tambah, kita instruksikan ke stakeholder kita agar mempersiapkan kapal tambahan. Kemudian Mbak Sipa, kita punya kapal negara, yaitu kapal navigasi, kemudian kapal patroli, itu siap kita terjunkan untuk membantu. Dan Mbak Sipa tahu kekuatan armada kita yaitu kapal penumpang 26, perintis itu ada 111, selanjutnya swasta itu hampir 800. Jadi secara umum untuk sektor laut 900 armada ini luar biasa untuk membantu pergerakan saudara kita atau kita yang akan ke daerah tujuan kita masing-masing. Oke, berarti bisa dibilang nggak sih Cap, kalau misalnya persiapan tahun ini tuh armadanya lebih banyak nggak dari tahun kemarin atau sama aja? Kurang lebih sama, ya, Kurang lebih iya, sama ya? sama, iya. Tapi Oke. kesiapannya ini sudah dipastikan, sudah jauh-jauh hari disiapkan, yaitu dilakukan ramcek. Terus kalau ada juga penambahan penumpang nanti ada mekanismenya, yaitu berdasarkan risk assessment yang dilakukan oleh teman-teman di lapangan, diawasi oleh Direktorat Perkapalan dan Kepelautan. Oke, berarti ini momen yang penting banget, apalagi memang armadanya udah disiapin. Jadi buat kamu kawan laut yang mungkin ini kesempatan nih, aku pengen balik ke kampung halaman buat ngenalin jodoh aku gitu ya, misalnya sama keluarga di kampung. Iya kan ada juga kan Cap. Jadi kayak pelonjakan itu bisa juga karena aku mau bawa pasangan gitu, mau dikenalin ke keluarga gitu. Itu juga bisa, karena aku juga rencananya kayak gitu. Nggak deh. Nah, masih juga ngobrolin soal penyelenggaraan angkutan laut di Natal 2022 dan juga tahun baru 2023. Tadi Captain sudah menceritakan juga bahwa sudah koordinasi juga dengan 200 UPT lewat Zoom juga ya Cap ya. Terus juga dengan stakeholder yang lain. Nah, peningkatan aspek keselamatan yang sudah disiapkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, misalnya kayak uji petik
lautan kapal. kapal atau yang lain-lainnya itu apa sudah disiapkan juga Cap atau masih dalam proses? Sudah disiapkan. Jadi teman-teman sebelum pelaksanaan ini sudah mempersiapkan dan melaporkan ke kantor pusat. Dan biasanya pada saat kami dulu di Ditkapel, kami juga meninjau, teman-teman daerah juga meninjau. Jadi ada double check terhadap kegiatan. Bahkan rute kapal itu kan seperti Tanjung Priuk, Semarang, Surabaya, semua ini mengecek. Jadi menurut kami beberapa lapisan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita, teman-teman UPT ini merupakan wujud upaya kita mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena sekali lagi, pasti lonjakan penumpang ini butuh kondisi kapal yang sangat-sangat layak laut. Dan mungkin sebelumnya juga ada juga yang merubah atau jadwal docking kapal yang bertepatan dengan hari besar ini bisa dipercepat sehingga kapal benar-benar ready untuk menerima penumpang. Karena itu juga merupakan suatu upaya dan sekali lagi seluruh stakeholder akan menerima banyak keuntungan karena penumpangnya melimpah ruah. Tapi jangan sampai melupakan aspek keselamatan dan keamanan pelayaran. Betul, apalagi harus diingat juga nih kawan laut, tadi di awal juga sudah diingatkan oleh Captain ya, bahwa kita nih masih belum bebas dari COVID-19. Jadi yang namanya protokol kesehatan itu masih sesuai dengan tahun kemarin, berarti nggak ada perubahan ya Cap ya? Iya. Sesuai SE tahun kemarin juga yang kita gunakan ya. Oke, nah kalau tadi Captain bilang akan ada sosialisasi juga kepada masyarakat tentang poin-poin yang harus diterapkan oleh masyarakat juga dalam rangka penyelenggaraan angkutan laut tahun Natal 2022 dan juga tahun baru 2023. Nah itu sosialisasinya seperti apa sih Cap? Ya, jadi kami kemarin menyarankan pertama buatlah posko, kemudian berikan spanduk-spanduk sehingga masyarakat lebih tahu, dari situ nanti terlihat jadwal kapal, terus terhadap COVID ini penerapannya kayak apa, nanti cara masuknya kayak apa, semuanya disarankan di terminal ada poskonya, di atas kapal pun tetap spanduk-spanduk itu petunjuk-petunjuk terhadap COVID tetap dilaksanakan. Sehingga sekali lagi jangan sampai saudara kita nanti pulang terkena virus COVID. Jadi semuanya bertanggung jawab. Dan harapan kita juga budaya keselamatan harus dijaga oleh seluruh penumpang. Jangan sampai penumpang ingin cepat pulang akhirnya mengabaikan keselamatan kapal atau overdraft, kapasitas penumpang seharusnya 100 dipaksakan. Ini tidak boleh. Jadi harapan kami, ayo sama-sama bertanggung jawab demi kelancaran transportasi laut di kegiatan Natal dan Tahun Baru ini. Karena sekali lagi, jangan sampai pulang membawa penyakit, atau jangan sampai ingin pulang karena dipaksakan terjadi eksiden yang sama-sama kita harapkan tidak terjadi, gitu Mbak. Oke, jadi pengennya pulang pergi selamat gitu ya, dompet juga tetap tebal nih kawan laut ya. Nah, Captain, kita masih ngobrolin juga. Tadi aku ini juga ya, langsung connect juga terhadap posko. Nah, mungkin nggak banyak yang tahu sebenarnya manfaat atau fungsi dari posko ini tuh apa aja sih selain untuk sosialisasi kepada masyarakat? Jadi posko ini nanti ada petugas kita di sana, kemudian jadwal kapal ada di sana, turun naik penumpang juga ada di sana, kemudian biasanya rekan-rekan TNI, Polri, imigrasi, kesehatan itu akan guyup bersama Mbak. Jadi kalau ada yang kurang enak badan, petugas kesehatan juga membantu, atau ada pengamanan, biasanya rekan-rekan TNI Polri juga membantu selain petugas kita. Sehingga masyarakat benar-benar nyaman, aman, kemudian tertib, atau bingung-bingung nanti petugas bisa mengarahkan. Dan kita dari pusat pun nanti gampang berkoordinasi menanyakan, sudah berapa penumpang yang turun, sudah berapa yang naik, atau ada kendala. Jadi ini memudahkan komunikasi baik pusat, daerah, atau pihak-pihak lain Mbak. Dan informasi cuaca, biasanya teman-teman BMKG pun berusaha membantu sehingga
memudahkan semuanya. Mhm. Gitu, Mbak. Oke, kalau misalnya mau nanya soal gimana cara sembuhin hati yang sakit gimana Pak? Ada nggak Pak kira-kira? Bisa saja ada, Bisa siapa aja tahu ya? ketemu jodoh di pas mudik ya kan, Nah, kita nggak tahu. itu Sama-sama dia. jomblo ketemu ya Itu kan. dia. Benar 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 benar. Semoga jodohnya ketemu sesuai dengan harapannya Aha, juga. aha, Tadi kalau Mbak bilang mau ngajak ketemu mertua ya aha. sekalian atau sekampung, jadi pas gitu Mbak. Aduh, sekeluarga semua dibawa ya. Semoga tahun ini menjadi tahunnya Syifa. Amin. Kenapa jadi curhat ya? Tapi Captain, kira-kira harapan dari Captain sendiri tentang penyelenggaraan angkutan Natal 2023 dan juga tahun baru 2022, Natal 2022, tahun baru 2023 itu apa, Cap? Harapan saya Mbak, kebetulan kami di Lebaran kemarin ada di Lampung, ditugas di sana. Bagaimana semangat saudara kita pulang, kemudian dengan semangat kita juga ini merupakan tugas mulia kita mengantarkan saudara kita. Pertama, semuanya harus bersemangat membantu kelancaran transportasi dari sisi Syah Bandar, otoritas pelabuhan, KUPP, juga dengan TNI Polri, biasanya semuanya semangat. Karena apa? Ini merupakan tugas tahunan dari Kementerian Perhubungan. Jangan sampai saudara kita tidak terbantu. Kemudian harapan kita, saudara kita kalau ke pelabuhan sudah punya tiket. Kemudian kalau membawa barang juga yang seperlunya saja, jangan sampai barang kebanyakan, akhirnya membawa anak, membawa barang, akhirnya nanti tidak ada pengawasan anaknya atau hal-hal lain. Jadi tolong simple, taktis, siapkan kepulangan Anda dengan baik, tiketnya dipersiapkan, tapi yang penting juga isi dompetnya juga diperhitungkan. Jangan sampai nanti mau pulang dompetnya nggak ada, terjadi masalah di atas kapal. Jadi harapan kami semuanya harus mempersiapkan dengan baik, jadwal juga dilihat segala macam. Oke, jangan sampai nanti kamu udah punya tiket, udah lengkap semua, isi dompet sudah tebal, udah persyaratan udah oke, tiba-tiba sampai sana ketinggalan, udah berangkat duluan ya Cap ya, jangan sampai kejadian kayak gitu. Dan mungkin itu semua sudah siap semuanya. Jadi mudah-mudahan harapan kita dalam penyelenggaraan angkutan laut Natal 2022 dan tahun baru 2023 nih bisa sukses ya kan, sesuai dengan harapan kita semua. Dan terima kasih banyak buat Captain Henry Ginting sudah ngobrol-ngobrol, sudah kasih info banyak banget buat kawan laut semuanya juga, especially buat aku juga yang mungkin nanti pengen nyobain kali ya pulang kampung. Tapi aku pulang kampungnya tuh ke Jawa Barat, Cap. Kalau misalnya mau naik angkutan laut apa ya? Kalau Mbak mau ke Jawa Barat, bisa saja. Naik angkutan laut bisa, Cap? Bisa. Lewat mana? Jadi dari Tanjung Priok belayar ke Semarang, dari Semarang lewat darat. Oh, bisa saja kan. Tambah jauh ya kayaknya. Tapi kan katanya mau berlayar ya kan. Iya benar juga sih. Karena aku belum pernah kayak pengalaman pulang kampung tuh naik kapal laut tuh belum pernah gitu. Tapi kayaknya teman-teman aku tuh vibesnya enak banget kalau pulang kampung naik kapal tuh ngelihat laut gitu kan ya, ngelihat sunset, ngelihat sunrise gitu ya. Tapi aku nggak pernah. Jadi cuma ngeliatnya macet aja gitu di jalur darat gitu ya. Nah, Cap, mungkin buat bikin kawan laut ini semangat juga untuk menyambut Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, kita bisa ajakin kawan laut untuk like, subscribe, dan komen di channel ini. Boleh ya Cap ya? Tapi sambil senyum Cap, sambil kelihatan gigi. Boleh ya Cap? Boleh ya. Kawan laut jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah. Oke? Oke Cap? Siap? 1, 2, kameranya kemana nih? Kameranya ke sini ya? Oke, kameranya ke sini. Ayo Cap. Kawan laut jangan lupa komen, like, and subscribe. Kita ketemu lagi nanti di lapangan ya Cap berarti? Ya, jadi kami dari Ditlala telah mempersiapkan kunjungan ke beberapa daerah. Nanti tim dari Humas tolong koordinasi. Harapan saya ingin mengajak teman-teman melihat bagaimana persiapan dan suasana mudik Natal dan Tahun Baru.
Kalau gitu sekalian kita minum dulu Cap biar nggak Iya. aus ya abis ngobrol panjang, dan sekaligus juga kita pamit, Captain Henry Ginting pamit, Shiva juga pamit. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya.